ziarah, dan juga bisa melakukan aktivitas talabul ilm sebagaimana disebutkan oleh para ulama bahwasanya ibadah terbaik ibadah setelah menunaikan ibadah fardu adalah menuntut ilmu. Kami haturkan sekali lagi syukran wa jazahumullah khair kepada wa jazahunallah dari MT Ummahat Al-Furqan, juga pihak DKM atas terselenggaranya acara kita kali ini. Acara dalam kajian termasuk dalam bidang fan min fununi ilmi syariah, bidang dari cabang atau bidang-bidang ilmu syariah yang bahkan dilalaikan oleh sebagian kaum muslimin, bahkan dilalaikan oleh kaum muslimin bahwasanya ilmu ini ilmu yang tidak perlu untuk kita bahas. Padahal ini ilmu penting. Setelah kita belajar ilmu syar'i, tak lepas juga ternyata ilmu terkait dengan sehat dan sakit. Sebagaimana disebutkan para ulama bahwasanya syariat Islam itu identik dengan kesehatan. Tak lepas dari hikmah yang Allah ciptakan daripada syariat ini, ada padanya faedah kesehatan, yang mana dengan kesehatan yang kita harapkan di sini kita bisa istiqamah untuk menjalankan ibadah. Sebelum kita masuk pada materi, mungkin ada sebagian panitia bisa menyediakan papan tulis ya bersama penanya. Dan sekali lagi, tema sebagaimana dipampang dalam flyer, lambung sehat melalui konsep panas dingin. Pertama kita harus tahu bahwasanya Allah Subhanahu wa taala Sang Khalik, Allah Maha Pencipta. Allah menciptakan kita dengan kesempurnaannya, termasuk Allah ciptakan lambung. Allah telah berfirman, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sungguh kami telah ciptakan manusia dengan sempurna ciptaan. Sebagian menafsirkan yaitu apa? Ahsanu surah wa ahsanul qamah. Sempurna anatomi dan fisiologinya. Kalau kita bahas nanti akan kita kupas bagaimana anatomi lambung, fisiologi dari lambung Allah ciptakan dengan sempurna. Allah juga berfirman, Sunallahilladzi atqana kulla syai'. Ya, ciptaan Allah ini, yang Allah cipta ini betul-betul paten, sempurna, tidak main-main. Allah dengan nama dan sekaligus sifatnya Al-Alim Al-Khabir, Allah Maha mengetahui. Allah juga sekaligus Al-Khabir, tahu plus detail-detail perkara, termasuk detail atau pretelan dari tubuh kita Allah tahu, karena Allah yang mencipta. Ya, Allah tahu persis. Allah ciptakan tubuh kita, juga Allah ciptakan syariat puasa untuk membersihkan racun dalam tubuh kita, untuk mengistirahatkan pencernaan kita, untuk memperbarui sel-sel kita. Allah tahu persis. Nah, Allah juga berfirman, wa fil ardi ayatun lil muqinin wa fi anfusikum afala tubsirun. Dan Allah ciptakan di atas muka bumi ini tanda-tanda kekuasaan Allah. Termasuk tanda kekuasaan Allah adalah kita sendiri. Allah ciptakan kita dengan organ-organnya. Wa fi anfusikum afala tubsirun. Juga Allah ciptakan tanaman, hewan dan lain sebagainya sebagai obat untuk tubuh kita juga. Hendaknya kita tadabburi itu sebagai tanda kekuasaan Allah.
Wa fi anfusikum afala tubsirun, dan pada diri Anda hendaknya Anda tadabburi diri Anda. Anda tadabburi dalam hal ini terkait dengan topik kita kali ini, tadabburi lambung Anda. Sebelum kita bicara sehat lambung, tadabburi lambung Anda untuk apa dicipta. Lambung Anda bagaimana bentuknya, anatominya, fungsinya apa. Dan perlu diketahui pula bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, dan sebenarnya di sini ada wasiat untuk kita orang-orang muslim. Dalam firman-Nya, ya, Allah sebutkan sebagai bahan tadabbur bahwasanya kita janganlah seperti orang-orang yang enggak beriman kepada Allah dan Rasul-Nya sallallahu alaihi wasallam. Dalam surat Muhammad ayat ke-12 Allah berfirman, "Walladzina kafaru yatamatta'una wa ya'kuluna kama ta'kulul an'am wan naru mathwal lahum." Dan adapun orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan Rasul-Nya sallallahu alaihi wasallam, mereka itu kalau merasakan nikmatnya dunia, dan kalau mereka makannya mereka seperti binatang ternak, dan tempat kembali mereka adalah di neraka. Di sini berarti ada wasiat. Kita kalau makan jangan kayak mereka. Kita kalau makan jangan kayak binatang ternak. Orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan Rasul-Nya, mereka menikmati kenikmatan dunia dan makanan yang mereka makan, mereka nggak peduli. Di dunia hanya maunya merasakan nikmat dunia, makan, minum, tidur, rekreasi, ya, melakukan syahwat yang diinginkannya, tapi nggak ada nilai ibadah. Ya, ini dari sisi iman. Dari sisi iman, perkara iman. Adapun dari sisi hissi, dari sisi dunia, mereka makannya, yang mereka masukkan dalam perut mereka, mereka nggak peduli. Makanan yang masuk nggak peduli dengan kondisi perutnya. Sebagaimana binatang ternak makan. Binatang ternak kalau makan, mereka nggak peduli, walaupun perut mereka sudah besar, mereka tetap makan. Selama melihat padang savana rumput hijau, terus mulut itu mengunyah. Gak peduli perutnya sudah besar banget, gak peduli makanan akan menyebabkan penyakit. Ketika sudah sakit, dia gak bisa ibadah. Sedangkan binatang ternak, memang dia gak dianjurkan atau gak ada perintah bagi dia untuk ibadah. Makanya kita jangan kayak binatang ternak, ya, gak peduli dengan urusan dunia dan akhirat, ya, nggak peduli dengan urusan kesehatan dia, pokoknya makan aja. Kemudian juga diantaranya Allah juga berfirman dalam surat Al-A'raf ayat 31, wa kulu washrabu wa la tusrifu innahu la yuhibbul musrifin. Makan dan minumlah Anda, sesungguhnya Allah tidak suka dengan makan dan minumlah dan jangan berlebih-lebihan. Allah nggak suka dengan yang berlebih-lebihan. Makan nggak boleh berlebihan, minum nggak boleh berlebihan. Allah nggak suka. Ya, wah, ini termasuk apa? Ayat ini untuk melengkapi surat Muhammad ayat 12 tadi, terkait dengan surat Al-A'raf ayat 31 ini. Begitu pula surat Abasa ayat 24. Allah juga berfirman, falyanzuril insanu ila ta'amih, maka manusia hendaklah melihat makanan yang dia makan. Sebagian sahabat menafsirkan makan jangan berlebihan, minum jangan berlebihan. Mereka menafsirkan apa? Berlebihan di sini dari sisi haram. Gak boleh makan babi, gak boleh makan binatang buas, gak boleh makan yang diharam-haramkan. Minum gak boleh berlebihan, gak boleh minum khamr, gak boleh minum minuman segala yang memabukkan, yang menutup akal. Ya, kata Ibnu Abbas, ini bukan hanya masalah halal haram. Dan Ibnu Abbas termasuk ahli tafsirnya sahabat, karena doanya Nabi, Allahumma faqihhu fid din wa 'allimhu at-ta'wil.
Ya Allah, fakihkan dia, fahamkan dia dalam urusan agama, dan ajarkan kepada dia takwil dari atau tafsir dari Al-Quran. Dan dia sangat faham. Maksudnya di sini bukan halal haram saja, tapi apa? Makan berlebihan jangan dari sisi jumlahnya, juga bisa ditafsirkan jangan dari sisi frekuensinya berlebihan. Makan jangan terlalu sering, makan terus, ngemil terus, ini masuk berlebihan. Juga berlebihan dari sisi kuantitas, jumlahnya. Nggak berhenti makan kalau nggak 3 piring. Contoh, ya, nggak berhenti makan kalau nggak betul-betul kenyang. Ini juga termasuk berlebihan. Sampai Imam Nawawi mengatakan merutinkan aktivitas makan kita harus sampai kenyang, bahkan sangat kenyang, hukumnya makruh. Kalau sesekali boleh. Sebagaimana Abu Hurairah pernah diberi susu oleh Nabi SAW, sampai Abu Hurairah berkata, fawalladhi ba'athaka bilhaq inni la ajidu maslakan, inni la ajidu maslakan, demi yang mengutusmu dengan al-haq, wahai Nabi, sudah nggak ada tempat lagi bagiku untuk minum susu ini, saking kenyangnya. Boleh sesekali kenyang, tapi jangan terlalu sering. Kemudian juga disebutkan termasuk yang berlebihan bisa jadi apa? Dia mengkonsumsi makanan yang merupakan pantangan bagi dia. Ini termasuk berlebihan. Hukumnya makan gula boleh, hukumnya makan karbo boleh. Tapi ketika kencing manis Anda sudah parah, gula darah 600, Anda makan gula, Anda makan karbo-karboan, bisa berubah hukumnya menjadi boleh, jadi asalnya boleh, bisa menjadi minimalnya makruh. Bisa menjadi haram kalau mencelakakan diri Anda, bisa membunuh diri Anda. Jangan pernah ditafsirkan makanan yang halal itu selamanya halal dan tidak akan menimbulkan penyakit. Makanan halal ada saatnya menjadi makruh untuk kita konsumsi bagi seseorang yang mengalami satu penyakit. Dan bisa jadi makanan halal akan menimbulkan penyakit jika makanan halal dikonsumsi berlebihan, jika makanan halal dikombinasi dengan satu kombinasi yang satu sifat berulang-ulang, jika makanan halal merupakan pantangan dia, jika makanan halal dikonsumsi di luar jam-jamnya yang benar dari jam organ, ya. Jika makanan halal ini dikonsumsi frekuensi dan kuantitasnya berlebihan, akan menimbulkan penyakit. Sehingga rubah mindset kita, makanan halal nggak akan bikin penyakit. Karena sebagian orang untuk melancarkan syahwat dia, udah nak, udah bro, sis, ini makanan halal. Penyakit itu nggak ada di sini. Halal ya halal. Penyakit hanya ada di laboratorium. Penyakit hanya ada di rumah sakit. Rubah mindset ini. Ya, mulailah dari apa? Melihat makanan yang Anda makan. Kemudian juga diantaranya, sebagaimana sabda Nabi SAW dalam riwayat Imam Bukhari dalam sahihnya dari Abu Hurairah radhiyallahu an, bahwasanya Nabi SAW bersabda, innal mu'min ya'kulu fi ma'in wahidin wal kafir ya'kulu fi sab'ati am'ain. Tadi ayat sudah kita sebutkan, dan ini biasanya metodologi para ulama. Sebutin ayat, sebutin hadis, sebutin ucapan-ucapan para ulama di masa silam, dari para pendahulu kita, dari ulama-ulama salaf. Ini berikutnya hadis Nabi SAW berbicara tentang urusan perut juga. Nabi SAW menyampaikan hal ini demikian, sungguhnya seorang mukmin itu makan pakai apa? Satu perut. Sedangkan orang-orang yang nggak beriman kepada Allah dan Rasulnya SAW makannya berapa perut? 7 perut, 7 usus. Am'a itu usus, al-ma'idah itu lambung. Ya, katakan 7 bagian usus atau 7 usus. Apa maksud dari hadis ini? Khilaf para ulama. Ya, di antaranya ada yang mengatakan maksudnya adalah orang mukmin itu nggak banyak makan,
Sedangkan orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan Rasulnya itu makan terus, isinya makan terus. Nah, maka ini sebenarnya peringatan keras untuk siapa? Untuk mereka-mereka dari kaum muslimin yang banyak makan. Jangan dibilang makan itu nggak memberikan dampak kepada iman kita. Ya, kita nggak bicara masalah makanan haram, makanan halal. Di antaranya kalau makanan haram, ya makanan haram berdampak kepada iman. Seperti tatkala Allah haramkan makan makanan dari binatang buas. Ternyata disebutkan Ibnu Qayyim, kalau kita makan binatang buas akan menyebabkan karakter kita ikut seperti binatang buas. Bahkan Ibnu Qayyim mengatakan Anda jangan juga menggunakan pakaian-pakaian dari binatang buas. Tasnya dari kulit harimau. Nah, wah kalau diajak ngomong sama temennya ngaung nanti. Gampang marah. Ternyata membawa karakter. Ya, membawa karakter. Makanya betul-betul syariat itu identik dengan apa? Hikmah kesehatan. Kita beribadah bukan karena ingin sehat, tapi beribadah murni karena Allah Subhanahu wa taala. Berikutnya kalau kita perhatikan dari hadis ini, orang mukmin makan pakai 1 usus, orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan Rasulnya makannya 7 usus. Di antaranya yang ditafsirkan Imam Nawawi, dia mengatakan apa maksudnya 7 usus bagi orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan Rasulnya, yaitu di situ disifati maksudnya sifat, ya. Di antaranya 7 itu maksudnya hirs, semangat dia. Ada juga keburukan dia, ya. Kemudian ada juga tulul amal, banyak berangan-angan tapi nggak beramal-amal. Kemudian tamak, sifat tamak. Kemudian su'ut taba', akhlak yang buruk, tabiat yang buruk. Kemudian hubbus saman, suka dengan obesitas, gemuk. Nah, dan ada pun orang mukmin 1 aja. Ini diantara tafsir Imam An-Nawawi dari takwil hadis ini. Adapun Imam Qurtubi mengatakan orang mukmin 1 usus, orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan Rasulnya itu 7 usus, maksudnya adalah syahwatut ta'am sab'un, yaitu syahwat makanan ada 7 di situ. Pertama, syahwatut taba', syahwat dari tabiat dia. Kemudian syahwat nafs, syahwat dari jiwa dia. Wa syahwatul ain, syahwat dari mata dia. Makanya semakin banyak makan, syahwat mata semakin kuat. Hati-hati, berdampak kepada iman. Kekuatan untuk melakukan maksiat ternyata apa? Semakin apa? Ditimbulkan gara-gara makanan. Kemudian wa syahwatul fam, syahwat mulut, bibir. Semakin banyak makan, semakin banyak ngomong. Nah, semakin banyak makan bisa lari, semakin tidak bisa mencegah untuk ghibah, namimah, celaan, makian, sab wa syatam. Kemudian wa syahwatul udhun, semakin banyak makan, hati-hati, dengerin sesuatu yang enggak diridhai Allah, dia tetap ridha. Ada temannya ghibah, diem, padahal dia dengar. Cukup dia dengar saja, mengiyakan apa yang disampaikan, dia sudah masuk majelisnya ghibah. Dan gak ditegakkan amar ma'ruf wa nahyu anil munkar. Kemudian juga syahwat al-udhun, termasuk apa? Dengerin al-aghani, ya, termasuk dengerin nyanyian dan musik-musik. Wa syahwatu al-anf, syahwat hidung, ya, syahwat hidung. Ini disebutkan oleh Al-Qurtubi. Berikutnya syahwatul ju', syahwat lapar. Dan berikutnya adalah wahya ad-daruriyah allati ya'kulu biha al-mu'min wa amma al-kafir fayakulu bil jami'. Adapun orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan Rasulnya, semuanya ini diambil, ya, 7 bagian ini. Nah, ini rahmani wa rahmakumullah jami'an. Adapun dinukilkan dari
Ibnu Tin, makna dari hadis ini adalah bahwasanya mukmin itu makan yang halal-halal, sedangkan orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan Rasulnya, mereka makan yang haram-haram dan tidak peduli dengan halal dan haram, nggak peduli dengan halal dan haram. Alhasil ini wasiat berarti dari Nabi SAW. Juga dalam hadis yang lainnya Nabi SAW juga bersabda, syiraru ummatil ladzina ghadaw bin na'imil ladzina ya'kuluna alwana ta'am. Termasuk umatku yang jelek, umatku yang buruk, mereka itu yang mengkombinasi beraneka ragam makanan, warna-warni makanan. Warna-warni makanan. Wah, berarti kalau makan terlalu banyak warna-warni, di antaranya warna-warni itu juga sifat. Warna-warni di antaranya juga ada makanan yang bikin perut itu lembek, ada yang bikin keras. Itu warna-warni, dua warna. Ada yang sifat panas, dingin, lembab, kering, contoh. Ya, maka kalau makan jangan terlalu banyak warna-warni. Karena warna-warni tadi terlalu banyak, apa kata Nabi? Dalam hadis yang disebutkan Syekh Albani rahimahullah ta'ala, termasuk umatku yang jelek. Subhanallah. Berarti ada hadis yang ngingetin kita keras ini. Kalau warna-warni terlalu banyak, contoh kalau makan, sebagian kita beranggapan kita sayang sama anak, sayang istri, sayang suami, sayang mertua, sayang bapak ibu. Sehingga apa? Kalau makan ingin memanjakan mereka, semua makanan dihidangkan protein hewani ada di hadapannya. Ada ikan segar, ada ikan asin, ada telur asin, ada ayam, ada bebek, ya, masya Allah. Ada lagi kambing, ada daging onta, daging kuda, daging kelinci, masya Allah. Halal semua, halal, ini halal semua. Ini halal, jangan dibilang apa, gak menimbulkan penyakit. Halal kalau kombinasinya berlebihan, sampai bilang apa? Syiraru ummati, umatku yang jelek. Kenapa demikian? Karena Anda menyerumuskan diri Anda kepada penyakit. Ya, namanya menjerumuskan diri pada penyakit berarti apa? Sesuatu yang nggak terpuji. Sesuatu yang nggak terpuji. Ternyata dibahas oleh para ulama. Bahkan Muhammad ibnu Muflih dalam kitabnya Al-Adab Asy'ariyah, dia mengatakan mengkombinasi makanan satu sifat tanpa divariasi dengan lawannya, kalau terlalu sering dikonsumsi, hukumnya bisa makruh. Coba, kenapa mereka berani mengatakan makruh? Karena mereka sudah mentadabburi, karena mereka sudah meneliti. Kalau Anda kebanyakan panas ketemu panas, terlalu sering rutin akan menimbulkan penyakit sifatnya panas, berarti Anda menyerumuskan diri kepada penyakit yang sifatnya panas, hukumnya makruh. Ya, hukumnya makruh. Makanya apa? Nih diajarin. Kalau saya nggak berani bilang makruh. Kenapa? Khawatir nanti akan muncul tahdiran-tahdiran. Wah, ini memakruhkan makanan. Saya hanya nukilin ucapan ulama yang mendahului kita. Ternyata ada yang berani mengatakan makruh. Kenapa berani? Karena mereka pegang konsep. Ya, dan mereka ulama-ulama ini ulama plus ahli tib, ahli pengobatan. Ada ulama yang dia penulis kitab sekaligus dia dijuluki As-Saidali. Kenapa dijuluki As-Saidali? Karena dia profesinya sebagai ahli farmasi. Farmasinya bukan obat kimia seperti sekarang, farmasinya obat tanaman, makanan obat. Ada juga ulama yang profesinya dia sebagai ulama sekaligus sebagai seorang dokter, tabib. Ada. Dan gak tercela seorang yang punya ilmu sekaligus jadi dokter. Orang yang sakit datang itu imannya ngedrop, ya, imunnya ngedrop, psikisnya juga ngedrop. Alangkah baiknya kalau si dokter dan tabib itu ngobati imun dan psikis dia. Fa ini rahmani wa rahmakumullah jami'an, yang perlu kita tadabburi. Dan mereka ini yang merumuskan seperti ini, siapa mereka? Seorang ulama, jauh dari aktivitas nyembah berhala, pengobatan mereka jauh dari penyembahan berhala, pengobatan mereka jauh dari khianat, mereka orang yang amanat, mereka orang yang saleh, mereka orang yang masya Allah dapat taufik dari Allah Subhanahu Wa Taala. Ini yang membuat kami semangat untuk membahas kitab mereka, walaupun banyak netizen mencela memaki,
ya, oh ini teori kuno, nggak ada teori kita, nggak teruji coba. Silahkan. Yang jelas kami tenang dengan teori mereka dan ternyata banyak yang teruji coba. Simpelnya teori mereka bukan berarti menunjukkan mereka tertinggal. Justru simpelnya mereka menjadikan rumusan sehat itu mudah, sehat itu murah. Yang mahal itu hidayah, istiqomah dan jannahnya. Fa ini rahmanakumullah jami'an. Ini yang perlu kita bekelin dulu. Kemudian hadis riwayat Tirmidzi. Jelas-jelas ketika berbicara tentang lambung, Nabi SAW bersabda, ya, kata Nabi SAW, beliau dalam sabdanya menyebutkan bahwasanya ma mala adamiyun wi'an syarran min batan. Enggak ada yang memenuhi tubuhnya anak Adam yang lebih buruk dari wadah perut ini, ya, dari lambung ini. Enggak ada. Jadi yang paling buruk lambung. Kenapa lambung disebut wi'a? Wi'a itu seperti wadah, katakan seperti panci. Dan wadah ini tepat kita menampung. Yang ditampung itu makanan apa racun? Yang ditampung itu penyakit atau obat? Tergantung pada kita untuk ngisi panci tadi. Bahkan Imam Al-Ghazali, juga Al-Hafidh Al-Mustaghfiri, dan yang lainnya mengatakan lambung kita itu layaknya panci. Panci itu di atasnya ada tutupnya. Tutupnya adalah esofagus. Dan di bawahnya ada tutupnya. Tutupnya adalah famul me'dah atau sphincter pylori. Di panci ini perlu pemanas. Pemanas sebelah kanan adalah al-kibid, liver. Pemanas sebelah kiri adalah at-tihal, limpa. Pemanas bagian depan adalah asyahm, lemak pada perut kita. Pemanas bagian belakang adalah al-lahm alladhi yaltasiq fil amud al-faqari, adalah daging yang nempel di tulang punggung. Pemanas bagian kiri atas adalah al-qalb, jantung kita. Jadi lambung kita itu dipanaskan dari beberapa sisi. Makanya jangan terlalu sering mendinginkan liver. Contohnya mendinginkan liver seperti apa? Ibnu Qayyim menyebutkan, Anda ketika perut kosong diawali dengan minum air dingin. Ketika Anda sedang tidur mau tidur, ya, atau sedang tidur, banyak minum air dingin. Ketika Anda olahraga, langsung minum air dingin. Ketika selepas hubungan intim, langsung minum air dingin. Ketika keluar dari kamar mandi, minum air dingin. Ketika buka puasa, langsung minum air dingin. Nah, dan ini nggak direkomendasi oleh orang-orang kedokteran klasik. Kenapa? Akan membuat liver yang tadinya untuk memanaskan, jadinya apa? Liver sama limpa jadinya lemah. Dikasih es terus, akhirnya liver harus naikkan panas lagi, sehingga liver apa? Bekerja double. Saat itu akan ada saatnya liver lemah. Nah, fa ini rahmanakumullah jami'an. Fa berikutnya, kalau kita perhatikan pula, setelah kita lewati hadis, ya, Al-Quran, kemudian hadis, Nabi sebutkan berikutnya, bihasbi ibni Adam ukulatin hatta yuqimna sulbah. Sebenarnya cukup bagi anak Adam itu makan hanya beberapa suap sampai tulang punggung tegak. Disinilah standar. Standar apa? Standar kita makan menurut Ibnu Qayyim dari hadis ini, kebutuhan makan primer kita, martabatul hajah, adalah kebutuhan makan beberapa suap sampai tulang punggung tegak. Udah selesai. Bukan pakai teori 4 sehat 5 ajib. Beda konsep. Nah, Aisyah badan kurus, gak pakai 4 sehat 5 ajib. Boleh 4 sehat 5 ajib, sah-sah saja. Semua punya teori. Aisyah badan kurus jadi gemuk ideal dari badan ideal hanya karena kurma rutab dan timun. Ya, kurma rutab dan timun. Ini contoh yang sangat simpel. Nah, untuk menjadi berat badan ideal nggak harus apa? Semua protein dikonsumsi. Ternyata ada 2 sifat makanan ini, ada panas, ada dingin. Kemudian juga lanjut Nabi SAW, fa in kana la mahalah,
Kalau ternyata nggak cukup makanan beberapa suap sampai tulang punggung tegak dan dia masih ingin menambah makanan dia, fathuluthun li ta'amih wa thuluthun li syarabih wa thuluthun li nafasih. Cukuplah sepertiga untuk makanan, dan kata Ibnu Qayyim makanan ini sifatnya tanah. Wa sepertiga untuk minuman, dan minuman ini sifatnya air. Dan sepertiga untuk hawa atau udara atau nafas. Lalu di mana api? Kata Imam Asyuti dalam kitabnya Tibbun Nabawi, api itu diantaranya adalah yang membakar lambung tadi. Jadi di lambung ada apa? Ada makanan sifatnya tanah, ada minuman juga sepertiganya sifatnya apa? Adalah air, dan ada hawa untuk nafas sifatnya udara. Lalu di mana unsur yang keempat api? Api inilah yang memanaskan lambung sebagai panci. Nah, fa ini rahimakumullah pembahasan para ulama ahli tib dari apa? Al-mutaqaddimun, dari ulama-ulama di masa silam. Kemudian berikutnya kita perhatikan, kalau menurut Ibnu Qayyim ada kebutuhan makan primer, sekunder, dan juga ada tersier. Tersier itu apa? Kebiasaan kita ngemil, banyak makan. Dan Ibnu Qayyim menyebutkan, Anda kalau makan jangan biasa makan ditumpuk makanan, ditumpuk lagi makanan, ditumpuk makanan. Biarkan Anda makan satu makanan, selesaikan dia sampai sempurna pencernaan makanan yang sebelumnya. Sehingga apa? Makanan pencernaan yang sedang dicerna tidak ditindis dan ditumpuk dengan makanan yang lain. Ini akan melemahkan lambung. Nah, berikutnya ucapan orang-orang di masa silam seperti dokter Arab Al-Harith bin Kaldah yang hidup di zaman Nabi SAW. Dia berwasiat, wa kanatil ma'idatu ra'sud da' wal himyatu ra'sud dawa wa awwidu al-jism ma'tad. Ya, kata beliau disampaikan adalah lambung itu sarangnya penyakit. Lambung itu sarangnya penyakit. Makanya awal mula penyakit-penyakit muncul itu dari lambung. Gara-gara apa? Makanan yang kita makan. Dan menjaga pola makan itu adalah inti dari pengobatan. Sama Hippocrates, bapak kedokteran Yunani, yang ratusan tahun sebelum Nabi Isa lahir, dia sudah berwasiat, jadikan makanan Anda sebagai obat, dan obat Anda adalah makanan. Dia juga berwasiat, disease because overeating, the therapy is fasting. Penyakit yang karena banyak makan, obatnya puasa. Dia juga berwasiat, ya, yang artinya kalau Anda memberikan makan kepada orang sakit sama dengan Anda memberikan nutrisi pada penyakit. Coba wasiatnya. Begitu pula dokter Cina klasik dalam buku Huang Di Neijing sekitar 3000 tahun sebelum Masehi, ketika ada pembicaraan antara Kaisar Kuning Cina dengan tabibnya, dari buku tersebut disimpulkan, dia sampaikan semua penyakit yang sulit diobati kembalinya kepada makanan. Mayoritasnya, bukan semua secara mutlak, tapi mayoritasnya. Nah, demikian pula Al-Harith bin Kaldah, tabib Arab yang terkenal di zaman Nabi SAW ini, yang dia wafat sehari bersama wafatnya Abu Bakar As-Siddiq, meninggal bersamaan karena diracun, dua-duanya diracun. Ya, dan ada yang mengatakan Abu Bakar As-Siddiq wafat karena sedihnya beliau. Al-Harith bin Kaldah juga demikian, pernah ditanyai Umar ibn Khattab. Umar tanya tentang apa? Masalah-masalah kesehatan kepada Al-Harith bin Kaldah, dan dibukukan, dan buku ini nggak sampai kepada kita. Ya, dialog antara mereka. Adapun dialog Kaisar Kuning Cina dengan tabibnya, sampai detik ini bukunya ada. Artinya para sahabat juga sangat perhatian dengan kesehatan. Tanya. Bahkan Abdullah bin Umar, dia mengatakan, ya, berkumur-kumurlah setelah makan. Fa inna baqaya minat ta'am yuhinu al-adras.
Karena sisa makanan yang ada pada gigi Anda akan membuat geraham lemah. Ini menunjukkan apa? Para sahabat sekali lagi perhatian dengan kesehatan. Mereka orangnya bersihan. Nah, fa ini rahimana wa rahimakumullah jami'an. Kemudian kita ingin perhatikan ya apa saja atau bagaimana anatomi lambung. Kita ingin tahu anatomi dari lambung, baik anatomi dari sisi kedokteran modern ataupun dari sisi yang dibahas oleh kedokteran klasik. Adapun dari kedokteran klasik, kami bawakan judul buku namanya Idharu Hikmatillah Ta'ala fi Khalqil Insan Mafi'ul A'dha, yaitu tadabbur dari hikmah Allah Subhanahu wa taala terhadap ciptaan manusia dan fungsi-fungsi organ, ya. Dan ini ditulis oleh Abu Suhail Isa bin Yahya Al-Masihi Al-Jurjani, ya, pada tahun yaitu 501 Hijriah, ya. Kadang yang nulis ada namanya Muslim tapi ternyata Yahudi. Nama nggak bisa jadi dikatakan tolak ukur Muslim atau bukan Muslim, ya. Ada seperti Daud Al-Antaqi, namanya Daud Al-Antaqi, ya. Dan kadang buku-buku ini ada yang menulis adalah ulama-ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kadang ada yang nulis, ya, mereka orang-orang Yahudi. Kadang ada yang nulis mereka Ahlul Kalam. Yang jelas apa? Kita ingin tahu kalau ada pemikiran yang menyimpang dalam urusan agama, kita singkirkan. Kalau urusan dunia kesehatan, kita pun ngambil dari orang Yahudi tidak mengapa. Mau ngambil dari mereka selain orang non Muslim tidak mengapa, selama tidak berbicara tentang apa? Akidah. Seperti teorinya orang kedokteran timur, mereka punya teori yin dan yang. Yin dan yang. Kalau dikatakan panas dan dingin, oke. Tapi kalau kemudian mengatakan dewa gelap, dewa terang, kita tolak, ya. Karena bicara akidah, bicara agama. Farahimahumullah jami'an. Sebagaimana disebutkan kedokteran modern zaman sekarang, bahwasanya pencernaan itu ada dua, pencernaan mekanik dan kimiawi. Kita tadabburi, untuk apa Allah menciptakan gigi kita? Ya untuk mencerna mekanik, ya. Semakin usia kita bertambah, gigi semakin lemah apa semakin kuat? Ketika sudah 40 tahun ke atas, mulailah gigi mulai berkurang fungsinya. Makanya Allah berfirman dalam surat Al-Ahqaf ayat 15, idza balagha asyuddah wa balagha arba'ina sanatan. Kalau sudah sampai umur asyuddah kata Ibnu Abbas ditafsirkan asyuddah yaitu usia 33. Wa balagha arba'ina sanatan. Kemudian wa balagha, waw di sini yufidu al-mughayyarah, memberikan makna perubahan dari 33 berubah ke 40. Wa balagha arba'ina sanatan. Kita dari perut ibu kita berkembang, lahir sebagai bayi, terus naik, ya. Khuliqa min du'uf wa min ba'di du'uf quwwah, dicipta dari lemah kemudian jadi kuat, dan puncak-puncaknya kita kuat itu usia 33-40. Makanya lambung kita dulu tahan dengan makanan kayak apapun, ya. Kalau usia kita sudah di atas paruh baya, jangan ngayal lambung kita kayak Sweet 17 lagi. Gak ada sweet-sweetnya, ya. Kalau kena makanan yang sweet, sakitnya sakit lambung. Kena gula-gulaan, mahnya kambuh. Nah, makanya kita harus tahu diri. Di atas usia 40 ini, mulailah berkurang fungsi-fungsi tubuh kita. Metabolisme berkurang. Kenapa kok muncul asam urat, kolesterol, muncul penyakit-penyakit yang lainnya? Kenapa? Karena kita kadang nggak perhatian, makanan kita tetap nggak direm,
Di atas usia 40 masih kita seperti merasa usia 17 tahun. Ya. Akhirnya apa? Padahal pencernaan sudah berkurang, liver sudah berkurang, jantung sudah berkurang, daya saring ginjal berkurang, semuanya berkurang. Ya, pembuluh darah sudah nggak lentur lagi, sudah kaku, keras, sudah nggak lebar lagi, semuanya berkurang. Darah semakin kental. Maka saat metabolisme berkurang, muncullah penyakit-penyakit ini. Kalau Anda makan makanan ya yang berat-berat, tapi metabolisme Anda kuat, maka apa? Tadi yang namanya kolesterol dan lain sebagainya masih bisa apa? Dihancurkan. Tapi kalau metabolisme lemah sudah susah. Kapan metabolisme lemah? Kalau kita usia sudah 40 tahun ke atas, kemudian kita banyak makan, kita sudah jarang olahraga, ya, fungsi organ juga sudah menurun, maka saat itu akan mulai. Ya, kita jarang tidur, ya, kita metabolisme juga akan melemah. Maka di atas usia 40 gigi kita juga sudah mulai melemah. Tak heran di antara tafsir mimpi kalau ada gigi tanggal itu alamat ada di antaranya apa? Nah, tak heran terkait dengan umur. Kita kalau ingin tahu umurnya kambing, ini 6 bulan apa di atas 1 tahun dari gigi. Ya. Kemudian subhanallah gigi kita demikian, kalau gigi Anda rusak, cepat rontok, cepat hancur, menunjukkan apa? Makanan Anda lah yang membuat gigi cepat hancur. Lihat ketika orang banyak konsumsi soda-sodaan, minuman soda, habis minuman soda gosok gigi, ya, pengen jadi apa? Jadi cepat gigi cepat hancur. Kemudian masuk ke dalam perut, sama, lambung akan bermasalah. Ini gigi sebagai indikator. Kalau gigi kita cepat keropos, makanan yang kita makan juga jelek. Nah, tak heran juga jelek. Makanya kalau gigi sudah keropos, apalagi gigi habis, berarti makanan nggak bisa dicerna. Berarti mana yang capek? Lambung dan usus akan capek. Juga akan muncul penyakit-penyakit. Nah, ini yang perlu ditadabburi. Kemudian subhanallah, di ludah ini, di mulut kita juga diciptakan enzim-enzim. Ya, amilase CS. Ya, ternyata enzim-enzim ini sangat bermanfaat bagi kita. Disebutkan oleh ahlinya, ya, seorang profesor dari Cina, ketika kita dalam keadaan perut kosong, kita makan buah, kemudian bercampur dengan enzim di mulut kita, menjadi anti kanker yang sangat kuat. Ya, kalau kita perhatikan, lihat hadis Nabi SAW, ya, man tasabbaha bi sab'i tamaratin ajwa lam yadurruhu fi dzalikal yaum as-sihr wal sum. Ya, barang siapa makan 7 butir kurma ajwa, ya, pada pagi harinya sarapannya, maka apa? Tidak akan membahayakan diri dia, sihir dan racun. Masya Allah, ajib. Ya, dan kalau pagi hari identik dengan perut kosong. Nah, makan ketika perut kosong, makan buah, ini punya keutamaan untuk membersihkan racun dalam tubuh kita. Ya, oksidan-oksidan. Ya, kalau bahasa modern zaman sekarang. Kemudian subhanallah di lambung. Di lambung pun, lambung ini fungsinya untuk apa? Penyimpanan makanan. Makanya Nabi bersabda, wi'a tempat nyimpan makanan. Ya, tempat nyimpan makanan. Dan dia juga diantaranya untuk apa? Memecah makanan, juga menghancurkan makanan sekaligus, karena diantaranya enzim-enzim yang ada di lambung. Sekaligus dia apa? Mengirimkan makanan dari apa? Fase besar, kecil sampai halus, hancur. Dan subhanallah, lambung ini Allah ciptakan juga diantaranya, di dalam lambung ada enzim-enzim yang sangat penting seperti gastrin. Yang gastrin ini penting untuk yang diproduksi di lambung ini, ya, untuk apa? Merangsang produksi asam lambung dan membantu pergerakan lambung saat mencerna makanan. Kemudian juga ada pepsin. Pepsin menjadikan apa? Di antaranya memecah protein menjadi peptida. Makanya kalau kita kebanyakan protein, lambung kacau, ya, maka protein nggak dipecah, yang akan menyebabkan apa? Lelahnya usus. Kemudian ada musin, ya, ini enzim yang dihasilkan lambung, yang diantara manfaatnya adalah untuk melindungi dinding lambung.
nih sebagai bahan tadabbur. Nanti akan kita bahas apa tujuan dari pembahasan kita ini, ya. Dia untuk melapisi dinding lambung, makanya biar nggak terjadi apa, tukak lambung. Kemudian juga ada asam klorid atau asam kuat HCl, ya, yang berfungsi apa, memecah protein di dalam makanan, ya, juga termasuk melawan virus atau bakteri yang masuk. Coba bayangin, sampai ada seorang profesor yang meneliti apa bedanya orang yang makan baca bismillah dan orang makan gak baca bismillah. Kalau orang makan baca bismillah, datang dalam syariat, dalam hadits Nabi SAW, ya, bahwasanya apa, setan ikut makan bersama dia. Makanya ketika ada sahabat yang makan tersisa 1 suap 2 suap, Nabi bersabda, hal samait, kamu sudah baca bismillah? Kemudian sahabat ini mengatakan, lama ya Rasulullah, belum ya Rasulullah. Kemudian Rasulullah bersabda, qul bismillahi awalahu wa akhirahu, bacalah bismillah pada awalnya dan akhirnya. Kemudian Rasulullah tertawa dan sahabat bertanya, ma'at hakak ya Rasulullah, apa engkau tertawa ya Rasulullah? Kata Rasulullah, setan sesungguhnya muntah setelah kamu baca bismillah. Setan mengeluarkan isi perutnya setelah kamu baca bismillah. Ya, ini kabar dari Rasulullah. Adapun dari sisi duniawi, ternyata diteliti oleh profesor ini, orang yang makan baca bismillah ternyata bakterinya lebih sedikit atau hampir tidak didapat dibandingkan dengan orang yang makan tanpa baca bismillah. Apa yang menyebabkan profesor ini meneliti? Yang menyebabkan dia adalah iman. Pasti di balik syariat ini ada sesuatu yang indah. Nah, fa ini rahimakumullah jami'an, ternyata di antara fungsi asam klorida tadi membunuh juga bakteri. Makanya bismillah artinya apa? Dengan nama Allah. Yang huruf ba dalam bahasa Arab lil isti'anah, minta tolong. Dengan namamu ya Allah, aku minta tolong, aku akan makan. Allah tolong dia, setan biar nggak ikut makan bersama dia. Ternyata bakteri yang masuk lebih sedikit. Dia biar dengan bismillah ini makanan itu nggak menimbulkan penyakit, justru keberkahan bagi dia. Nah, fa ini rahimakumullah jami'an, ya, sebagai bahan tadabbur kita. Kemudian lambung ini punya struktur atau anatomi, punya struktur atau anatomi pada lambung. Ada bagian kardia, bagian teratas lambung, ya. Ada juga diantaranya bagian fundus, ya. Setelah melewati kardia ada bagian fundus, nanti akan kita bahas. Ada bagian badan lambung, ada bagian antrum, ya, atau bagian bawah dari lambung. Ada juga bagian pilorus, ini yang paling dekat dengan duodenum, ya. Kemudian ada pintu lambung juga, ada pintu lambung juga. Kemudian ada bagian mukosa, selaput lendir untuk melindungi lambung. Biar apa? Ada makanan yang keras, misalkan ada nasi, nasinya dimasak keras, biar nggak ngelukai lambung. Nih ada bagian pelicinnya, plus ada musinnya. Coba betapa indahnya ciptaan Allah Subhanahu Wa Taala. Ada bagian submukosanya, ada bagian muskularis eksterna, otot bagian lambungnya, ya, dan ada bagian serosanya, ya. Serosa merupakan lapisan paling luar dari lambung Anda. Dan berikutnya, kalau kita perhatikan arahnya lambung, akan kita ulas dari pembahasan kedokteran klasik, ya. Lambung itu punya arah, dia hurufnya seperti bentuk J dan di bawah lebih lebar untuk menampung makanan, untuk menampung makanan. Kemudian berikutnya kita akan ulas, setelah kita tahu tujuan lambung, anatomi lambung, fisiologi lambung, berikutnya kita ingin kupas apa saja penyakit yang muncul mayoritasnya pada lambung, ya, yang muncul mayoritasnya pada lambung. Yang pertama, yang sering adalah kasus gastritis, kasus gastritis atau peradangan pada dinding lambung, ya. Dia peradangan pada dinding lambung. Imma ada yang akut, imma ada yang kronik, ya. Imma ada akut, imma ada yang kronik. Bahkan disebutkan dalam buku ini,
karangan orang tahun 500 Hijriah sudah menyebutkan di lambung itu ada 2 saraf. Ya, di lambung ada 2 saraf. Fasaraf ini kalau bahasa modernnya disebutkan saraf parasimpatik dan saraf simpatik. Saraf parasimpatik dan saraf simpatik. Nah, dan mereka sudah menyebutkan bahasa mereka ala-ala bahasa mereka, yaitu bahasa klasiknya mereka. Dan di lambung juga mengandung kimus, yaitu cairan seperti susu sebelum masuk esofagus, sebelum masuk sphincter pylori. Kemudian berikutnya masalah yang muncul selain gastritis, yaitu radang pada dinding lambung, yang terkenal apalagi di musim pandemi sering muncul kasus GERD, ya, gastroesophageal reflux disease. Jadi makanan seperti pengen balik terus, naik ke atas terus, sampai terasa lidah pahit, sampai terasa perih pada, ya, bagian atas saluran makanan, bagian atas, kadang keluar darah, ya, karena asam lambung yang naik. Kemudian yang berikutnya ada tukak lambung atau ulcus pepticum. Ini akibat apa? Sakit mah yang nggak diobatin kemudian akan mengikis dinding lambung, juga mengikis usus halus. Dan saat itulah dokter kemudian kadang memeriksa, mengambil sampel di lambungnya, didapati apa? Helicobacter pylori. Ya, Helicobacter pylori. Kemudian berikutnya kasus yang banyak gastroparesis. Ya, gastroparesis ini juga termasuk gangguan pada otot lambung, yang mana otot lambung itu punya kemampuan apa? Untuk mendorong dari atas ke bawah, dari bawah didorong ke mulut lambung atau sphincter pylori, famul mi'dah, ya, sampai ke usus halus. Namun pada kasus orang yang punya masalah gastroparesis adalah apa? Otot lambung tidak dapat bekerja sebagaimana mestinya. Namanya paresis, ototnya lemah. Ya, ototnya lemah. Maka pada saat itu apa akan mengakibatkan apa? Dia akan makan terasa kenyang terus. Makan sedikit sudah rasanya kenyang. Ya, kenapa? Karena nggak ada dorongan. Kemudian juga gejalanya apa? Perut sering kembung, mual, nyeri ulu hati, hingga memuntahkan isi makanan karena otot lambung sudah lemah. Nah, kemudian yang berikutnya yang sering terjadi juga kanker lambung. Dan kanker lambung ini sering apa? Masuk dalam kasus apa? Asimptom, nggak ada gejala. Tahu-taunya orang sudah kena kanker lambung, kadang sudah nyebar ke paru-paru, ya, nyebar ke paru-paru. Ini bisa jadi apa? Disebutkan oleh para dokter, kanker lambung bisa jadi karena dia sering makan panas-panas, sering konsumsi cuka-cuka, sering merokok, ya, sering konsumsi makan minuman instan. Itu bahasa sekarang, ya. Ini untuk mentadaburi. Sekarang kita ingin bahas dari sisi bagaimana sehat lambung kalau kita perhatikan dari konsep panas dingin. Ada mic-nya yang ini ya. Abi. Ya. Abi ke bunda. Bunda di sana. Abi udah selesai. Abi udah selesai. Abi. Ya. Abi udah selesai. Belum. Ah. Pegang ini. Bisa. Bukan mic keluar, bukan. Dalamnya. Tapi kita ingin tadabburi dari apa yang kita ulas tadi. Ya, pertama lihat lambung kita. Allah ciptakan lambung kita dengan bentuk ini saja sudah
Banyak hikmahnya. Coba, Allah Al-Hakim. Allah Maha Bijaksana. Bukan hanya urusan agama, urusan bagaimana ciptaan Allah, Allah Maha Bijak. Kok bisa menciptakan seperti ini? Allah Al-Alim. Allah Maha Mengetahui. Allah Al-Khabir. Bahkan Allah mengetahui sedetil-detil perkara, sangat detil. Ya. Kemudian juga ya, kalau kita perhatikan Allah Ar-Rahman, Allah Ar-Rahim, Allah sangat sayang dengan kita. Sampai urusan makan ada kadang tersirat, kadang tersurat di dalam Al-Quran, kadang di dalam hadis. Ya. Nah, Allah Al-Khaliq, Allah Maha Mencipta. Allah mencipta kita, tahu persis. Sampai Allah menciptakan lambung kayak gini. Apa? Ma khaliqna lil abath. Kita dicipta bukan untuk sia-sia, tapi apa? Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, untuk beribadah kepada Allah. Sehingga apa? Allah ciptakan ini semua ada maksudnya. Allah nggak ciptakan sia-sia. Allah Al-Khaliq. Dan yang terkait dengan pembahasan kita, Allah Asy-Syafi. Allah Maha Penyembuh. Ya. Allah Maha Penyembuh. Bahkan disebutkan dalam hadis, Allah punya sifat, tapi dia apa? Enggak masuk dalam Asmaul Husna. Allah At-Tabib. Ketika hadis yaitu Abi Ramthah, ketika Abu Ramthah tanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, arini ma bik, ya Rasulullah, kabarkan kepadaku apa yang ada pada dirimu, apa yang kau alami. Ya, aku dengar engkau ada benjolan di punggung kamu ya Rasulullah, punggung engkau ya Rasulullah. Ya, kemudian Nabi bersabda, mada tasna, apa akan kau perbuat dengan benjolan di punggungku ini? Dia semacam kelenjar benjol, dan dia adalah termasuk alamat kenabian Nabi, alamatun nubuwah, ada benjolan di situ. Ya, kemudian Abu Ramthah mengatakan, aqta'uha, aku akan lakukan operasi minor. Ya, kemudian Nabi bersabda, ya Abu Ramthah, lasta bitabib, bal innaka rajulun rafiq. Kamu sebenarnya bukan tabib sebenar-benarnya tabib. Kamu adalah orang yang setia, selalu menemani. Ya, at-tabib alladzi wada'a hadih. Hakikatnya tabib adalah yang meletakkan benjolan ini. Dan ini termasuk apa? Sifat Allah Subhanahu wa taala. Adapun ini nama dan sifat. Ya. Kemudian Allah ciptakan lambung kita, ya, dari atas sampai bawah. Tadi ada kardiak, ada fundus, ada bagian badannya, bagian bawahnya, ada bagian pilorinya. Ya, belum lagi nanti ada enzim-enzimnya yang keluar. Ya, ada musin, ada pepsin, ada gastrin, ada HCl pada keluar. Semua ini ada maksudnya. Makanya kita tadabburi. Nah, dinding lambung juga berlapis-lapis, ada 3 lapis. Dinding pertama ada lendirnya plus musinnya. Musinnya untuk melindungi dinding bagian paling dekat dengan makanan. Ya. Kalau ada, kemudian ada saraf, ada simpatik, ada parasimpatik. Ya. Dan ada ototnya, otot di lambung ini untuk mendorong makanan terus ke bawah sampai ke bawah, dari sini didorong terus ke sini. Coba. Makanya kalau otot ini sudah lemah, ya, tadilah muncul ya apa? Penyakit atau masalah kesehatan namanya gastroparesis. Otot lambung lemah. Sehingga apa? Kok makan sedikit tapi saya kenyang terus ya? Ini ciri-cirinya. Kadang mual, muntah. Nah, fa ini rahmanakumullah jami'an. Dan ini 3 lapis juga demikian. Allah ciptakan dinding 3 lapis. Allah Maha mengetahui betul. Coba seandainya dinding lambung kita 1 lapis kena sakit mah, kemudian langsung terjadi luka, ulkus peptikum, langsung terjadi perforasi, dindingnya langsung jebol, langsung makanan masuk ke rongga perut, nggak masuk usus semua. Jadi ada masuk usus, masuk rongga perut juga, terjadilah infeksi. Ya, peritoneum. Coba, indahnya ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Fa ini ada 3 lapis, di sini ada saraf-sarafnya. Kalau ada sakit mah, langsung dia apa? Seperti kasus gastritis. Ya, radang pada tepi ini, pada dinding lambung bagian paling dekat dengan makanan.
Dia langsung sakit. Kalau sakit, aduh nyeri, bahu tegang, kepala pusing, ini nyeri, kayak ada asam-asam yang naik. Itu sebagai alarm. Nih Anda berarti kebanyakan makan yang nggak bener. Cepat perbaiki pola makan Anda. Ternyata masih bandel juga dia. Makan yang tetap membuat gastritis. Akhirnya timbullah luka. Ya, yang dikenal dengan apa? Ulcus pepticum. Luka. Luka ini manusia itu betul-betul diciptakan dalam kondisi lemah. Berkali-kali saya dapati orang yang kena ulcus pepticum lagi jalan biasa, tiba-tiba pingsan. Lagi diem, tiba-tiba pingsan. Kenapa? Hanya lambung dikasih luka sedikit sudah bikin pingsan. Cuma luka sedikit. Waktu kami dapati teman kami dari Jazair, badannya tinggi besar, gede, dia belajar dari habis isya sampai 1:30 malam, belajar kitab terus, hafalan, belajar hafalan, yang diminum kopi yang kayak espresso, kuat banget. Lama-lama ternyata dilakukan endoskopi, lambungnya sudah banyak luka-luka. Baru jalan ke masjid, pingsan. Baru angkat air, pingsan. Ini lemahnya manusia. Baru dikasih lambung masalah luka dikit aja sudah pingsan. Makanya bersyukur, jangan dolimi lambung Anda dengan makanan Anda. Nah, kemudian kalau ini ulkus luka masih tetap nggak diobati, terjadi berikutnya yang ketiga, dari gastritis ulkus baru terjadi perforasi. Apa? Jebol. Maka saat itu sebagian makanan masuk ke rongga perut, ya nggak harus mau dioperasi. Subhanallah. Coba, ini makanya ada tiga dinding, ada tujuannya. Kemudian berikutnya tadi ada enzim-enzimnya, ya, pepsin, musin, ya, kemudian gastrin, kemudian HCl. Ini kapan dikeluarin dari sini? Terkait dengan kepala kita. Ya, apa? Kelenjar hipofisis. Kelenjar? Oh, ganti biru, siap. Nah, gak ada biru ini. Kelenjar hipofisis atau dikenal dengan pituitari. Pituitari. Ya, bahasa kerennya master of gland. Rajanya kelenjar. Dia hanya seperti biji kacang di kepala kita, kecil tapi mengendalikan diri kita. Dan dia sangat terkait dengan apa? Sistem endokrin, hormonal. Dan ini yang di kepala kita ini terkait dengan perut kita. Ya, terkait dengan perut kita dan terkait yang di atas dengan apa? Psikis kita. Ini perut. Makanya penyebab dari dalam ini nih. Dari luar masuk perut, nah dari dalam psikis. Subhanallah. Kalau pola makan kacau, juga hormon ikut kacau. Ya, hormon ikut kacau. Contoh ya, kok ada orang kalau malam itu susah tidur. Susah tidur ternyata karena makanan juga bisa. Pola makan salah. Harusnya ketika waktu isya, tubuh kita yang berada di waktu spektrum warna hitam, setelah isya, tubuh kita itu harusnya mengeluarkan hormon namanya serotonin. Serotonin itu akan mengantarkan Anda untuk ngantuk. Makanya Nabi bersabda, kebiasaan Nabi apa? Disebutkan sahabat, nah Nabi SAW anin naum qabla isya wal kalam ba'dal isya. Nabi membenci tidur sebelum isya dan banyak ngomong setelah isya. Berarti aslinya bioritme tubuh kita habis isya itu istirahat. Jangan banyak olahraga, jangan banyak ngemil, jangan banyak begadang. Begadang boleh-boleh saja, tapi kalau ada artinya. Kalau begadang itu ada tujuannya, ya butuh gitu ya. Nah, tapi kalau enggak, jangan sering-sering. Nabi seringnya tidur di awal malam. Kecuali di bulan Ramadan, Nabi menghidupkan malam-malamnya, terutama 10 hari terakhir. Nah, ini perut ini ternyata apa? Gara-gara makanan kacau, malam harusnya keluarnya serotonin, yang dikeluarkan justru adrenalin.
Dan adrenalin kalau naik, ini adrenalin naik, ya, kemudian akan menyebabkan apa? Ini adrenalin dihasilkan dari mana? Adrenalin dan kortisol dihasilkan dari apa? Adrenal, ya. Ini pembahasan kedokteran modern, dihasilkan dari adrenal, ya. Setelah itu akan mengakibatkan apa? Hati atau liver akan menyebabkan apa? Dia menaikkan gula. Coba ajib, gula naik, ya, gula naik. Sama, ternyata psikis juga demikian. Orang yang punya masalah psikis, disebutkan ahli laborat dari Mesir, akan menyebabkan adrenalin naik. Kalau adrenalin naik, apa yang terjadi? Gula darah berikutnya, kalau adrenalin naik, sebaliknya insulin akan turun. Kalau insulin turun, gula darah naik. Kalau gula darah naik, terjadi bahkan kasus katarak diabetik. Ini pada kasus apa? Surat Yusuf ayat 84. Ketika menyebutkan Nabi Yakub kedua matanya buta. Wa biyaddat ainahu minal huzni fahuwa kadhim. Kenapa buta? Karena sedih ditinggal Nabi Yusuf sekitar hampir 30 atau 40 tahun. Buta disebutkan muqatil sekitar 6 tahun. Nih, coba. Psikis pengaruh, ya. Kemudian juga makanan pengaruh. Tak heran kalau ada orang sakit mah bisa karena psikis, sakit mah bisa karena makanan yang ngaco. Nah, makanannya yang ngaco. Kemudian ini dari kasus medis. Ada orang sakit pencernaan gara-gara kasus non medis. Termasuk orang yang kena ain, antaranya nafsu makan hilang. Ya, pencernaan juga bermasalah. Orang kena sihir, pencernaan juga bermasalah. Ada orang yang sakit pencernaan murni karena kasus medis, psikis atau makanan. Ada yang murni kena kasus non medis, ada yang dua-duanya numpuk, bisa medis, bisa non medis jadi satu. Makanya pinter-pinter mendiagnosa, terus ditanya gejala-gejalanya. Nah, berikutnya kita kembali di sini. Ketika pola makan kita kacau, psikis kita kacau, disinilah apa? Akan menimbulkan masalah pada kelenjar sini, master of gland, sehingga apa? Mengacaukan hormon-hormon yang tadi dikeluarin. Coba indahnya ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Wa subhanallah, berikutnya makanan kalau turun dari perut kita, makanya kalau makan ngunyahnya sampai halus. Nggak ada bilang sunnahnya makan dikunyah 33 kali, capek ngitung. Nggak ada ceritanya syariat memberatkan diri kita. Nah, kemudian setelah makan dikunyah sampai halus, masuk ke dalam lambung. Tadi ada 4 hormon ini, atau ada yang mengatakan 5. Dan ini dikeluarkan untuk apa fungsinya? Pencernaan kemawi. Kalau di gigi, pencernaan mekanik. Makanya bentuknya lambung seperti ini. Tujuannya apa? Biar makanan di sini dulu dikeluarkan ini semua enzim. Akhirnya apa? Makanan akan hancur. Makanan akan hancur. Ya, sini aja. Makanan akan hancur. Oke? Gara-gara ini. Berikutnya yang jadi masalah, kalau makanan sedang dihancurkan oleh enzim ini, makanan ini, berarti apa? Anda jangan minum dulu. Jangan habis minum, kata ulama klasik, termasuk Ibnu Qayyim, jangan Anda minum langsung makan. Atau sambil makan, sambil minum. Atau habis makan, langsung minum. Jangan. Begitu pula, jangan makan buah, langsung makan nasi atau lauk hewani. Atau sambil makan buah, sambil makan lauk hewani, makan nasi. Atau habis makan buah, makan nasi, atau habis makan nasi, makan lauk hewani, langsung makan buah. Jangan. Kalau kita makan, kemudian ini dikeluarin untuk menghancurkan makanan,
Kalau tersedak atau mungkin seret, minum sedikit masih boleh. Ya, yang jadi masalah minum 1 gelas langsung misalnya. Makanan kalau belum hancur berarti apa? Bisa jadi makanan 2/3 hancur, 1/3 hancur, setengah hancur, atau nggak hancur sama sekali. Anda langsung minum. Di sini baru ada namanya pylori, di sini vilori, di sini adalah sphincter pylori atau famul me'dah, mulutnya lambung. Di sini baru duodenum. Dan ini sphincter pylori itu sempit dan lemah. Kalau Anda makan belum hancur, langsung didorong air, berarti makanannya apa yang terjadi akan berjubel di sini, ya enggak? Dan makanan belum hancur. Resikonya apa? Akan merusak pintu lambung. Coba. Ini ulama klasik yang jelasin. Ya, walaupun mereka nggak bedah mayat, walaupun mereka, tapi mereka punya maklumat. Bisa jadi ada dari orang-orang yang sebelumnya. Ya, sudah ada bukunya yang mereka miliki. Nah, mereka nggak punya alat untuk apa? Seperti semacam endoskopi, nggak punya alat-alat yang lengkap seperti zaman kita. Tapi apa? Nggak ketinggalan mereka. Dan di sini makanan tadi yang kalau sudah masuk dihancurin sama enzim-enzim ini akan menjadi apa? Kalau bahasa Arabnya kimusat. Kimusat. Kalau bahasa kedokteran modern namanya apa? Cim atau kimus. Bahasa Indonesianya ditulis kimus. Itu apa? Disebutkan oleh para ulama klasik, dia adalah cairan seperti putih susu. Cairan seperti putih susu. Bentukan dari apa? Makanan yang dicampur enzim hancur jadilah cairan seperti susu, kimus. Dan tujuannya apa kalau jadi kimus? Biar masuk di mulut lambung jadinya apa? Nggak keras. Kalau ini keras, ya kalau makanan keras terus dimasukkan ke sini lama-lama akan rusak. Akan rusak. Sama. Kenapa hikmahnya makan pakai 3 jari? Menunjukkan apa? Agama Islam selalu di tengah. Gak ekstrim kanan, gak ekstrim kiri. Ekstrim kanan makan pakai 5 jari. Orang tamak dan rakus makan nasi gitu. Masukin. Ekstrim kiri orang-orang yang sombong seperti para raja. Makan pakai 1 jari, 2 jari untuk menghinakan makanan. Makanan 5 jari terlalu berjubel di mulut dan terlalu melelahkan lambung kebanyakan, bahkan merusak pintu lambung. Makanan 2 jari, 1 jari kurang memuaskan di mulut dan terlalu sedikit di lambung. Makanan 3 jari paling pas di mulut dan sangat nyaman di lambung dan mulut lambung dan gampang dicerna. Coba ajib. Makanya makanan 3 jari masuk ke sini langsung dihancurin. 5 jari kebanyakan untuk ngancurin ini terlalu berat. Kemudian kalau ternyata kebiasaan makan, sebelum makan minum dulu ya dalam waktu dekat. Kalau mau minum silahkan. Kalau mau makan, antara minum dan makan dikasih jarak. Kalau habis makan mau minum dikasih jarak. Ya. Kalau ternyata semua ini dilanggar, lama-lama ini akan rusak. Dan bahasa klasik Arabnya ada penyakit namanya al-khulanj. Kalau bahasa medisnya sekarang namanya apa? Bahasa medisnya sekarang namanya kolik abdomen. Nyeri perut yang sangat hebat. Ini ternyata kena. Karena ini lemah sekali, coba bayangkan. Betapa indahnya Islam, ya. Kemudian subhanallah juga ini jantung diciptakan dari mana tadi? Nih, posisi seperti ini. Ini jantung kayak huruf J, dari sini miring sini, kemudian ada perut baru ke kanan. Tujuannya apa? Makanya sunnahnya tidur miring kanan. Jadi kalau ada sisa makanan dia turun ke arah duodenum. Ya. Kemudian ketika tidur miring kanan, ya, yang didapati apa? Pencernaan juga sisa-sisanya cepat di metabolisme. Kalau tidur miring kiri, makanan bisa balik ke lambung. Tidur miring kiri, liver akan menekan lambung. Tidur miring kiri, jantung tertekan oleh paru-paru.
sehingga susah tidurnya, terlalu deep sleep. Makanya tidur miring kanan, jantung nggak ditekan paru-paru. Ya, itu diantara hikmahnya. Nah, berikutnya, subhanallah, lambung ini tadi sudah kita sebutkan. Tadi sudah kita sebutkan terkait dengan lambung, bahwasanya di sebelah kanan lambung di sini ada liver. Liver ini sebagai pemanas lambung dari kanan bawah. Di sini ada limpa. Limpa pemanas lambung dari kiri. Di depan kita ada lemak perut kita. Itu pemanas lambung dari depan. Di belakang ada daging yang nempel pada tulang punggung. Itu pemanas dari belakang. Kiri atas ada jantung, pemanas dari kiri atas. Makanya biar pencernaan kita cepat selesai di lambung, biarkan mereka memanaskan dengan cepat. Makanya ketika makan, sabda Nabi apa? Massu al-ma' mashan wala ta'ubbul ma'abban fa'inal kubat liman ya'ubbul ma'abban. Dalam riwayat Suyuti dengan sanad yang sahih. Minumlah air perlahan-lahan kalau minum. Jangan minum air sekali teguk, sekali nafas. Karena penyakit liver itu muncul bagi mereka yang minum air sekali teguk. Langsung satu gelas, klok dihabisin. Akhirnya liver kedinginan. Harusnya dia memanaskan lambung, kedinginan. Terjadilah gangguan metabolisme. Metabolismenya lambat. Terjadilah juga undigested food, makanan sulit dicerna, gak dicerna-cerna. Nah, coba betapa indahnya Islam. Nah, fa ini rahimakumullah jami'an. Bagaimana kaitan lambung kalau sudah kita bahas seperti ini dengan konsep panas dingin? Nah, kita masuk intinya di sini. Ya, disebutkan oleh Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Abbad, ya, bahwasanya apa? Bahwasanya hadis ketika beliau lewati hadis apa? Hadis Aisyah riwayat Ibnu Majah disahihkan Syekh Albani rahimahullah taala. Ketika Aisyah ummahatul mukminin Aisyah radhiyallahu anha, ya, waktu itu menikah dengan Nabi usia 6 tahun, membentuk rumah tangga usia 9 tahun. Kalau sekarang katakan usia SD, berarti kelas 4. Masih sangat kecil dan badannya kurus. Ibunya buat adonan biar badannya Aisyah berisi. Ya, tabiatnya kaum laki-laki itu apa? Suka wanita yang berisi. Tapi nggak berisi kebangetan isinya. Juga nggak kurang banget isinya. Makanya di tengah-tengah terus. Nah, wah subhanallah, Aisyah dibikinkan adonan sama ibunya. Ibunya Aisyah siapa namanya? Ummu Ruman. Dan resepnya ternyata tidak sukses. Gak lama kemudian Aisyah menjadi apa? Gemuk ideal. Ibunya tanya, apa yang kau makan wahai Aisyah? Fakata Aisyah, akaltu mimma akala bihin Nabi. Aku makan sebagaimana Nabi makan. Di sini disebutkan oleh Syekh Abdul Razak juga, ini menunjukkan Nabi bukan apa? Bukan sekali makan, tapi berkali-kali makan. Makan apa? Disebutkan Aisyah makan timun dengan kurma rutab. Apa? Timun dengan kurma rutab atau kurma basah. Kemudian apa kata Aisyah? Fa asmantu bi ahsani saman. Maka aku menjadi gemuk ideal. Coba, Aisyah dari kurus naik menjadi gemuk ideal. Kalau ada yang gemuk kegemukan, apakah bisa turun ke ideal? Iya. Yang gemuk bisa turun ke ideal. Bukan gemuk tambah gemuk, tapi gemuk turun ke ideal. Itu rahasianya. Fa ini rahimahumullah jami'an masuk dalam sehat lambung dengan konsep panas dingin. Kata beliau, Syekh Abdul Razak mengatakan, disinilah rahasia menjaga keseimbangan tubuh, kata beliau. Untuk menjaga apa? Keseimbangan tubuh. Dengan panas dingin. Biar apa? Biar seimbang. Biar seimbang. Ternyata dengan timun dan kurma rutab, larinya kemana? Ngefek ke sistem endokrin. Berdampak kepada master of gland, kelenjar pituitari, sehingga apa? Membenarkan apa? Lambung.
Subhanallah. Makanya sangat disesalkan sekali kalau ada kemarin orang yang puasa, udah saya kalau puasa tambah sakit mah. Saya kalau puasa muncul GERD. Saya kalau puasa muncul kencing manis. Saya kalau puasa ya setiap harinya naik berat badan 1 kilo. Setengah Ramadan berat badan saya naik 15 kilo. Jangan salahkan syariat puasa. Jangan salahkan Ramadan. Jangan salahkan takdir Allah. Jangan salahkan Allah, tapi salahkan diri kita. Wa ma asabaka min hasanatin faminallah. Wa ma asabaka min sayyi'atin famin nafsik. Ya. Kalau ada yang datang kepada Anda dapat kebaikan, nisbatkan kebaikan itu dari Allah. Kalau Anda mengalami sesuatu keburukan, nisbatkan keburukan itu dari Anda sendiri. Kalau sakit mah, jangan salahkan takdir Allah, jangan salahkan puasa Ramadan, jangan salahkan Ramadannya, jangan salahkan hikmah ini, bukan, tapi salahkan diri kita. Kita yang menjerumuskan diri kita kepada penyakit. Mungkin kalau kita tanya, saya sakit mah kalau puasa, jadi mending saya nggak puasa. Bu, tunggu dulu Bu, jangan putus asa. Jangan salahkan syariat dulu, tunggu dulu. Ibu sahurnya apa? Saya sahur paling pagi cuma ini sambal terasi, ikan asin sama nasi. Oh pantes, ya sakit mah Bu. Yang satunya lagi, Bu, kenapa sakit mah ketika Ramadan? Sahurnya apa? Saya ini sahurnya sehat-sehat kok. Saya kalau pagi itu sahur, saya nggak makan apa-apa. Saya cuma minum rendaman brotowali. Oh ya pantes, pahit. Yang ini asin, pedas, ini pahit. Yang satunya lagi, Bu, bentar, jangan salahkan puasa dulu. Ibu sahurnya apa? Saya sahur nggak makan apa-apa, cuma saya asinan buah, asinan sayur. Oh ya pantes, masem-masem. Ketika perut kosong yang ajib itu yang manis-manis. Nabi seringnya sahurnya kurma. Buka puasanya pertama kali bukan air, tapi kurma. Bayi baru lahir nggak dikasih air putih, nggak dikasih air susu, tapi dikasih kurma. Ini ambil hikmah, ya. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir. Sungguh pada diri Rasulullah itu ada apa? Uswah hasanah, contoh yang baik. Ya, kita lihat contohnya Nabi makan, sahurnya juga. Nah, fa ini rahimahumullah yang perlu kita perhatikan. Dan ini ternyata kembalinya untuk menormalkan sistem endokrin. Orang yang sakit mah jadi sembuh, orang yang kurus jadi ideal, orang yang gemuk turun ideal, orang yang mandul jadi subur, orang yang keputihan jadi sembuh, orang yang vertigo jadi sembuh, orang yang darah tinggi sembuh, orang gula darah juga ikut sembuh, orang yang tensinya naik, hipertiroid juga sembuh. Coba, kenapa? Karena ini sistem endokrinnya kembali normal. Ya, makanya Al-Harith bin Kaldah, dokter Arab yang hidup di zaman Nabi, dia mengatakan wa kanatil ma'idatu ra'sudda wal himyatu ra'su ad-dawa wa awidu al-jism ma'tad. Ya, kata beliau, ini bukan hadis Nabi, tapi dokter Arab yang hidup di zaman Nabi. Kata beliau apa? Lambung itu adalah sarang penyakit, dan menjaga pola makan itu adalah inti dari penyakit. Ini berarti lambung sarang penyakit, menjaga pola makan adalah inti dari penyakit. Dan kembalikanlah tubuh pada kondisi asalnya. Kondisi asalnya tubuh apa? Sehat walafiat. Makanya kalau kita sakit, jangan lupa nanti ada pertanggungjawaban yang ada di padang mahsyar. Awwalu ma yus'alu anhu al-'abd yaumal qiyamah, ya, alam nusihha laka jismak wa nurwika minal ma'il barid. Pertama kali yang akan ditanyakan oleh hamba, yang akan ditanya kepada hamba Allah itu apa? Bukankah telah kujadikan bagi tubuh kamu tubuh yang sehat dan air dingin yang menyegarkan? Allah juga berfirman, "Tsumma latus'aluna yauma idzin 'anin na'im." Nanti akan ditanya pada waktu itu tentang kenikmatan, termasuk apa? Nikmat sehat akan ditanya. Nah, ini makanya lambung perlu dijaga. Dan subhanallah, Nabi SAW sampai disebutkan ketika ditanya apa makannya Nabi, ya, disebutkan apa? Aswadan, air dan kurma. Saking sedikitnya makanan. Kadang di dapurnya keluarga Nabi
nggak ngebul asap. Kapan? Hilal, summa hilal, summa hilal. Ya, bisa sekitar 2 bulan 3 bulan. Kadang Nabi SAW mengganjel perutnya dengan batu, diikat saking laparnya. Nah, bukan berarti kita dianjurin untuk selalu banyak lapar. Bukan, tapi jangan terlalu banyak makan. Semakin kita banyak makan bukan tambah sehat, tapi semakin dekat dengan penyakit. Sel-sel semakin banyak yang mati, racun semakin numpuk dalam tubuh, tubuh semakin lembab sifatnya. Ya, semakin kita menjaga makanan, justru saat itu resep awet muda anti agingnya itu ketika makanan. Fa ini rahimakumullah jami'an. Fa juga demikian, bahkan disebutkan oleh Ibnu Qayyim, ya, bahwasanya di lambung itu juga ada suasana-suasana dahak. Di lambung itu juga ada dahak. Dahak inilah yang menghambat metabolisme. Ya, makanya tak heran Nabi SAW di antara hikmahnya bangun tidur bersiwak. Dan siwak tadi untuk menghilangkan dahak. Ketika perut kosong, makan kurma atau air nabit kurma, rendaman kurma ketika perut kosong. Jangan air dingin saja, karena air dingin itu rasanya hambar, dan yang hambar ini sifatnya dingin. Ya, dan Nabi kalau pagi minumnya minta dibuatkan Ibnu Abbas nabit, air rendaman kurma. Airnya dingin ditambahi kurma, jadinya hangat. Jadinya hangat. Jadi ketika perut kosong, jangan minum air dingin, minum yang hangat-hangat atau panas-panas yang menghilangkan dahak di lambung. Itu diantaranya, ya. Ini diantaranya rahasia-rahasia pembahasan masih kita konsen bicara tentang lambung, karena ini sumber penyakit, inilah wadah dari penyakit. Juga Ibnu Qayyim menyebutkan Anda perlu merutinkan terapi muntah. Terapi muntah, memuntahkan isi lambung atau usus bagian atas. Tujuannya membersihkan dahak ini. Kalau dahak ini banyak, menyebabkan pencernaan terhambat, mata berat dan kabur, kepala juga berat. Nah, di antaranya juga untuk menghilangkan dahak dan bakteri, bisa kita konsumsi kurma. Kurma sifatnya panas, panas lembab. Bahkan juga bisa membunuh cacing di usus-usus. Disebutkan ahli laborat, kurma dari sisi bahasa mereka mengandung anti mikroorganisme. Kalau orang klasik nggak bahas anti mikroorganisme, sifatnya panas untuk menghilangkan dingin dan dahak dan kelembapan yang merupakan media tempat tinggalnya penyakit. Nah, jadi mereka ngusirnya ngusir media, bukan ngusir virus bakteri langsung, tapi media yang dinetralkan. Kalau zaman sekarang, ya, kedokteran modern, mereka konsen dengan membunuh virus, bakteri, jamur, patogen dan lain sebagainya. Tapi kalau bahasa mereka klasik, hilangkan medianya. Sehingga kalau sudah hilang media, maka penyakit-penyakit ikut hilang. Ya, bisa difahami sampai di sini? Dan ini ternyata panas dingin kembali ke hormon untuk obat. Bukan hanya obat lambung, bahkan keseimbangan tubuh kita. Ada nenek-nenek usia 9 tahun, sakit mah, berobat dengan obat-obat herbal, berobat dengan obat kimia 1 tahun nggak sembuh-sembuh. Si anaknya ini ingat, kenapa nggak pakai konsep panas dingin? Anaknya bawakan ibunya ini hanya hanya kurma dengan timun, dikonsumsi baru 1 pekan, subhanallah sakit mahnya sembuh. Kenapa kita nggak pede dengan makanan kita? Makanan kita adalah obat. Saya juga gitu, pengalaman saya dulu pakai pola makan ini nggak pakai lama-lama untuk menjadikan tubuh kita seimbang. Aisyah tadi makan kurma rutab dan timun dari kurus menjadi ideal, itu nggak butuh waktu terlalu panjang. Berjumpa dengan ibunya hanya beberapa hari kemudian sudah Aisyah badannya jadi ideal. Dan kami coba waktu itu tahun 2013, ya, dalam 1 pekan berat badan saya turun 8,2 kilo 1 pekan, hanya pakai pola makan ini. Dalam 2 pekan turun 17 kilo. Setelah 17 kilo gak turun-turun lagi. Kenapa? Karena sudah di titik ideal, seimbang. Ada juga teman kami orang Arab, ya,
berat badan dia 135 kilo. Dalam 1 bulan turun 35 kilo, hanya pola makan. Nah, hanya pola makan. Dan itu bukan hanya menurunkan berat badan, sakit mah yang kronik juga sembuh. Asam urat ikut sembuh. Yang BAB-nya tadinya sepekan sekali jadi setiap hari normal lagi. Nah, fa ini rahmatullah juga yang sudah kami coba pola makan ini ternyata apa? Yang ajibnya juga ikut membersihkan plak di usus kita. Waktu saya coba, ketika coba pola makan ini selama 7 hari saja, permisi akramakumullah, BAB warnanya hitam kayak arang. Ya, dan keras. Ketika kita konsultasikan ke teman-teman kita yang sinse, oh itu alhamdulillah plak di usus sudah turun. Plak di usus andalah ini yang akan menyebabkan penyakit, baik kanker dan lain sebagainya. Ya, jadi usus kita ini karena kebanyakan makan, usus kita lama-lama akan timbul plak, nempel. Usus ini warnanya yang paling bagus putih. Turun lagi putih kekuningan, turun lagi putih kuning kehijauan, turun lagi ke arah kecoklatan, turun lagi coklat gelap, turun lagi warna hitam. Itulah potensi-potensi kanker yang nempel di usus plak-plak ini. Bayangkan habis makan daging, makan lemak, minum es langsung nih. Nah, makanya hati-hati. Dan ini ternyata plak di usus juga luluh lantak hanya gara ini. Nggak pakai resep pengeluruh, resep penghancur plak. Harganya mahal. Anda makanya sehat itu mudah murah. Cukup ini aja. Subhanallah plak juga keluar. Plak ikut keluar. Coba kalau Anda disiplin 7 hari saja, rata-rata yang sudah kami coba kajian-kajian, subhanallah rata-rata yang mencoba sama persis. Dalam 1 pekan turun 8,2 kilo. Ya, pernah kami kajian 140 ibu-ibu. Ibu-ibu ini lomba semua. Pakai pola makan. Sama. 1 pekan 8,2 kilo. 3 orang ibu-ibu turunnya persis. Ya. Kalau 1 pekan turun sekilo, berarti nggak beres nih. Ada yang belum bener. Nah, fa ini ya rahmanakumullah jami'an sangat simpel banget. Dan ternyata ikut apa? Bukan hanya tubuh ideal yang Anda dapatkan, juga penyakit-penyakit diobati dengan ini. Nah, wallahu a'lam bishawab. Itu saja yang bisa kami sampaikan, ringkasan dari sehat lambung dengan konsep panas dingin. Pertanyaan Ustaz? Nah, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Ustaz, bagaimana pengobatan seperti apa untuk ketidakseimbangan hormon? Tidak seimbangnya limfa dan hati. Nah, jawabannya seperti tadi di kajian tadi. Ya, nggak seimbangnya hormon. Kenapa? Ya karena makanan. Psikis juga demikian, mengacaukan hormon. Psikis juga mengacaukan hormon, makanan juga mengacaukan hormon. Yang diobati apa? Lihat, kalau dia punya masalah psikis, psikisnya diobatin. Kalau dia punya masalah makanan yang tidak beraturan, ya diobati pola makan yang benar. Kalau psikis dan makanan yang masalah, ya diobatin dua-duanya. Makanya sering kita sampaikan, apa itu sehat? Enak makan, enak tidur, enak perasaan. Itulah sehat. Nah, enak makan sehingga apa? Nyaman, ya. Nggak ada minum obat-obat macam-macam, obat kolesterol, obat asam urat, obat sakit mah dan sebagainya. Juga enak enak tidur nggak perlu pengantar tidur pakai obat atau nggak pipis terus ketika tidur berkali-kali. Juga enak perasaan, nyaman. Dia nggak punya dendam, nggak punya amarah, nggak punya hasad dengki yang menggerogoti diri dia sendiri. Nah, ini ya. Sekali lagi, mau yang masalah hormon Anda, masalahnya tiroid, termasuk juga insulin, ya, termasuk juga masalah hipertensi dan lain sebagainya, tetap pola makan. Masalah mandul saja, pada kasus laki dan wanita, ya, tanpa resep herbal mandul saja, hanya pola makan 2 bulan berturut-turut, subhanallah dengan izin Allah, ya, hormon jadi normal dan bisa hamil. Wallahu a'lam bishawab. Ada yang lainnya? Bismillah, izin bertanya Ustaz. Untuk anak asma, kombinasi panas dingin apa yang baik Ustaz? Jazakallahu khair. Jazakallahu khair.
Asma biasanya seringnya apa? Karena apa? Dingin, lembab, ya. Tapi kalau ada yang sudah batuk sampai tenaganya habis, tubuhnya kering, ya, sebagaimana maklum bahwasanya paru-paru ini untuk apa? Untuk mengantarkan oksigen ke seluruh tubuh. Dan sel-sel kita juga perlu oksigen. Makanya kalau ada orang asma identik dengan badan kurus. Karena dia kurang nutrisi, kurang oksigen. Ya, pernafasan kurang oksigen, sangat berpengaruh. Di antaranya, kalau memang dia kehabisan tenaga, habis untuk batuk, maka dinaikkan dulu tenaganya. Tenaga dia dikuatkan dulu. Seperti apa? Pakai resep tonik. Bisa pakai apa? Bisa pakai kacang hijau, jahe merah, gula aren, ditambahi labu kuning. Ya, karena apa? Karena untuk mengobati, mau pakai orang pakai obat, minum obat kimia, mau apalagi minum obat kanker, minum obat herbal, walaupun itu habatus sauda, kalau tubuh sedang ngedrop, jangan dikasih obat dulu. Karena untuk mencerna obat itu butuh tenaga. Ya, ada orang yang tubuhnya sudah kering, dikasih habatus sauda, ya, tambah kering, badan tambah habis. Ya, untuk mencerna habatus sauda juga butuh tenaga. Ya, bikin tonik. Apa tadi? Kacang hijau, jahe merah, gula aren, sama labu kuning. Ya. Kemudian untuk asmanya bisa Anda cari resep-resep yang panas. Ya. Contohnya tak heran resep asma biasanya identik dengan jahe. Ya, identik dengan jahe-jahean atau panas-panas madu, habatus sauda. Ada yang pakai kustul hindi. Ya. Bisa juga pakai resep yang simple seperti yang sering kami coba, pakai bawang putih. Ya, misalkan bawang putih bisa kalau ditumbuk, kalau nggak mau ditumbuk ya di blender 3 bonggol bawang putih. Ya, setelah dikulitin, kemudian di blender, kemudian dicampur dengan madu 1/4 kilo. Ya, kemudian setiap mau minum diaduk madu dan bawang putih ini dicampur dengan habatus sauda, ya, seujung sendok ditumbuk, dicampur, dikonsumsi sehari 2 kali, ya, sehari 2 kali. Ini untuk resep sakit asma, ya. Wah, pantangannya tentunya apa? Yang dingin-dingin. Orang kena asma jangan banyak konsumsi timun dan semangka, dikurangi, ya. Juga termasuk air dingin, Wallahu a'lam bishawab. Ya, mari Pak. Ustaz, izin bertanya. Ada yang tanya, gula sama flek paru-paru. Nah, dan ini menjadi satu paket, gula sama flek paru-paru. Ya, untuk mengatasi flek, Anda bisa konsumsi sekaligus untuk gulanya bisa konsumsi sari tebu. Ya, walaupun cuma satu ini tapi dirutinkan. Sari tebu, ya. Anda minum pagi dan sore sekitar 7 sampai 100 cc tanpa gula, tanpa es. Ya, tanpa gula, tanpa es ketika perut kosong. Nah, rutin sekitar 1 sampai 2 bulan. Nah, walaupun sampai ada TBC pun juga demikian, nggak mengapa pakai sari tebu. Nah, wallahu a'lam bishawab. Hindari makan minuman instan, juga hindari makan-makanan yang menyengat, ya. Hindari juga makanan-makanan yang tidak matang di pohonnya, yang nggak matang di pohonnya, dari buah-buahan dan lain sebagainya. Getah-getahnya akan memperparah kondisi apa, flek. Nah, wallahu a'lam bishawab. Juga makanan pedas-pedas dihindari. Ya, cabai-cabean dihindari dulu. Wallahu a'lam bishawab. Abi mau pulang. Ya, ada yang lainnya? Ustaz, mohon petunjuk Abi mau pulang. dengan timun dan Abi gula. mau pulang. Timunnya seperti apa? Abi yang mau pulang. Berapa kali? Nggak mau. Kemudian apabila makan kurma kering bisa ditambah dengan apa? Gitu, Ustaz. Abi mau Nah, pulang. kurma kering juga bisa ditambah timun atau semangka. Kurma rutop juga demikian, ya. Timun atau semangka.
Ya. Kalau kurmanya kurma masih mentah, hijau, itu baru sifatnya dingin. Ya, kurma yang hijau jangan sama timun. Bahkan disebutkan Ibnu Qayyim kalau ada orang makan kurma dia punya dampak atau efek samping habis makan kurma, misalkan gusinya sakit, tenggorokan sakit, lambungnya sakit, penawarnya kurma mentah. Kurma mentah yang masih warna hijau, atau bisa juga mayangnya kurma. Mayangnya kurma. 3 jenis kurma. Buser itu kurma yang masih warna kuning, setengah mateng, atau warna merah maron, itu sifatnya sudah panas. Kemudian rutop, kurma basah, itu juga panas. Kurma kering juga panas, cuma derajatnya lebih tinggi kalau kurma kering, panasnya lebih dibanding kurma rutop. Ya, maka 3 jenis kurma ini bisa dilawankan dengan lawannya seperti timun. Ya. Adapun kurma mentah seperti nanti masuk at-tala itu mayangnya, kemudian hulal, kemudian balah, ini yang kurma masih mentah hijau, ini sifatnya dingin, jangan dicampur sama timun, sudah beda sifat. Nah, dan biasanya untuk resep kesuburan mereka pakai kurma mentah, ya, bukan kurma yang kuning, pakai kurma yang mentah, yang warnanya masih hijau. Biasanya mereka keringkan dulu, setelah dikeringkan ditumbuk baru diseduh, ya. Atau juga kadang yang kuat dengan rasa sepetnya langsung dikonsumsi juga tidak mengapa. Wallahu a'lam bishawab. Tapi nggak pulang. Ya. Ya. Assalamualaikum Ustaz, bagaimana jika untuk penyakit kanker usus yang sudah menjalar ke liver? Apa bisa mempelajari resep timun dan rutop? Karena pasien sekarang hanya mengkonsumsi jus dan sayur saja. Lalu untuk resep timun namanya takarannya tadi udah dikatakan. Nah, pertama asyifa minallah, ya. Tentunya kasus untuk kanker juga beda-beda kasus, stadium 1, 2, 3, dan 4, dan keparahannya juga beda, sudah metastase apa enggak, ya. Di antaranya kalau pola makan, dia selama masih bisa makan, langsung kombinasi panas dingin, tetap panas dingin, ya. Walaupun panas dingin saja, subhanallah, ada di antaranya yang sudah kami coba kanker payudara stadium 4 sampai sembuh dengan pola makan, ya. Juga bisa dibantu di antaranya dengan menjauhi pantangan. Pantangannya apa? Hindari makanan-makanan yang manis pekat, karena makanan manis pekat akan membuat darah semakin kental dan sumbatan semakin parah kanker, sehingga apa? Kalau sumbatan semakin parah, kanker akan semakin membesar. Ya, ketika ada sumbatan, kemudian di situ darah numpuk. Saat darah numpuk, sel-sel akan makan nutrisi yang berlebihan dari darah, sehingga kanker semakin besar. Juga termasuk di antaranya ada teman-teman juga yang mereka mempelajari teori biomekanik, gerakan-gerakan untuk membebaskan sumbatan-sumbatan peredaran darah, itu juga bisa digunakan. Kemudian tak kalah pentingnya juga ruqyah. Ruqyah bukan hanya untuk mengobati kasus non medis, medis sekalipun, walaupun itu kanker rahim, kanker serviks, ternyata juga bisa dengan ruqyah. Ya, banyak di antaranya kasus kanker, 90% dari studi kasus yang sembuh dengan ruqyah, baik ruqyah mandiri ataupun di ruqyah orang lain, ya, sembuh dengan ruqyah. Di antaranya mereka menggunakan seperti mengikat diri mereka, mendisiplinkan diri mereka untuk membaca Al-Quran 2 jam sekali 10 menit, 2 jam sekali, ya, membaca Al-Quran hanya 10 menit mereka rutinkan. Ya, adapun untuk mengatakan bilangkan 2 jam sekali 10 menit, itu nggak ada dalilnya khusus, tanpa kita menisbatkan sunnah, tapi kita ruqyah diri kita dengan rutin dengan cara ini. Subhanallah, banyak dari itu tadi 90% studi kasus sembuh kanker rahim, kanker serviks, ya. Kemudian berikutnya yang jelas kurangnya gula-gulaan. Kemudian juga jangan lupa puasa. Di antara manfaat puasa, dia membunuh sel tumor juga sel kanker,
ya, dan melepaskan sel-sel yang sudah rusak, sudah tua, diganti sel yang muda. Nah, ini disebutkan juga oleh penelitian zaman sekarang, seperti ada seorang lelaki dari Jepang, Yoshinori Ohsumi, tahun 2016 mendapat Nobel ilmu kedokteran ketika meneliti tentang puasa, dan di antara manfaatnya apa? Untuk mengusir kanker. Tetap dia puasa, misalkan Senin Kemis, Ayyamul Bid, pola makannya panas dingin, ya. Untuk resep kankernya bisa pilih misalkan daun benalu jati, juga bisa manfaat. Daun benalu yang baik adalah benalu yang dari pohon nggak berbuah, dan jati nggak ada buahnya. Ini diantara sebab-sebab diantara untuk menghilangkan kanker. Nah, itu insyaallah. Ada yang lainnya? Mari Bu. Dia mau pulang. Iya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dia mau pulang. Saya Dia mau pulang. Iya Bu. Dia mau pulang. masih juga kadang-kadang terasa sakit perut saya, tapi kadang-kadang juga sembuh. Yaitu supaya Ayo, telepon bisa sembuh total. Bagaimana caranya dokter? Nah, Mas saya itu sama ya, pola makan tetap pola makan. Apa saja yang harus dikurangi makan saya, atau apa saja yang harus dikurangi makanannya? Ibu lebih suka makan yang sifatnya makanan panas-panas apa dingin-dingin? Contoh panas-panas, nasi, cabai. Enggak pernah Ya. cabai itu sudah mungkin 20 tahun sudah tidak pernah menyentuh cabai. Iya. Karena saya merasa panas kalau cabai. Kalau makan cabai panas, berarti lambung ibu panas. Obatnya ibu berarti konsumsi makanan dingin-dingin. Seperti obatnya ibu timun semangka itu dingin. Pantangannya panas-panas. Jahe, merica, nasi juga, gula-gula ini panas, tepung-tepungan panas, daging kambing panas. Jadi pola makannya tetap panas dingin. Nah, Ya. Tadi itu makan nasi hanya berapa itu? Jadi contohnya ibu misalkan makan tetap pagi, kalau pagi nggak usah makan nasi. Misalkan kurma dengan semangka atau kurma dengan timun, ya. Tapi kurmanya lebih sedikit dibanding timun atau semangkanya, karena lambung ibu panas. Kemudian sudah pernah mencoba itu, Ustaz. dicoba dulu lagi, masih banyak PR-nya. PR-nya masih banyak. Kalau Ya. saya tidak makan nasi, itu pokoknya nggak kuat saya. Iya. Jadi harus makan nasi meskipun Nah. hanya seberapa. Kalau hanya makan buah tok atau makan sayur itu, Iya. rasanya kalau makan itu seneng. Iya. Masih banyak PR yang belum ibu amalkan. Ya, masih banyak PR yang belum ibu amalkan. Bisa beli buku dulu karangan kami Latai Asyifa Al-Gharib, atau lihat simak di YouTube kami. Masih banyak yang perlu dipelajari. Contoh, ya dulu saya sakit mah 12 tahun. Hanya 1 minggu pakai pola makan ini sembuh. Ya. Pola makan apa? Tadi kalau pagi nggak usah makan nasi, cukup kurma sama timun, kurma semangka. Lapar lagi itu lagi. Hari-hari pertama mungkin ibu lemes, banyak pipis, pusing, sakit punggung, ya sabar dulu. Itu reaksi detox. Ya biasanya usus ibu sudah banyak plak-plaknya juga biasanya. Jadi konsumsi kurma, timun, kurma semangka. Ya, kenapa kami sering bahas kurma? Karena memang sudah kami coba dan makanan paling enak didapati. Selalu ada di segala musim. Kemudian makan nasinya baru siang. Kalau makan nasi, cocoknya ibu hanya sama ikan. Nasinya itu pun nggak usah banyak-banyak, nasinya sedikit. Ya. Kemudian mau ikan laut, ikan sungai, silahkan. Ya. Yang jelas bukan ikan asin. Ya. Pokoknya jangan cumi, ya, jangan udang, jangan kepiting, ya. Konsumsi ikan, mau ikan gabus, paling bagus dingin ikan gabus. Mau ikan kembung nggak masalah, ya. Yang nggak masalah. Yang jelas belum diasinkan. Kalau ikan nila diasinkan udah lain cerita. Masih banyak yang belum digarap PR-nya. Nanti kemudian jangan biasakan kalau bisa makan malamnya antara maghrib isya.
Setelah Isya kalau bisa ya batas terakhir jam 8 sudah nggak ada makan lagi kalau bisa. Terutama waktu 1 pekan 2 pekan itu terapinya ibu, disiplin, jangan melanggar. Kemudian tadi habis makan jangan langsung minum, jangan sambil makan sambil minum, jangan sambil makan buah, habis makan langsung makan buah langsung minum. Kemudian juga berikutnya pantangan ibu yang panas-panas dikurangi, jangan banyak ngemil ya. Masih banyak sekali PR-nya, nanti disimak di YouTube aja. Nah, insyaallah itu Bu ya, semoga Allah sembuhkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pulang. Cukup insyaallah. Satu lagi silakan. Ngobati apa? Ya. Nah, intoleransi laktos biasanya ya karena memang kebanyakan lemak juga. Ya, pencernaan juga lemah. Ya, seperti otot di lambung tadi juga sudah mulai lemah. Ya, saraf-saraf juga demikian. Faktor pencetusnya apa? Sama ya, makanan. Ya, faktor pencetusnya makanan. Kurangi lemak-lemak dulu, kemudian kombinasi panas dingin juga. Walaupun tanpa ada resep khusus, ya 1 pekan sampai 2 pekan betul-betul disiplin, no cheating, jangan melanggar, panas dingin. Ya, dari Anda makan pagi, makan siang, makan malam, ya yang terbaik apa bisa Anda dapatkan di kajian-kajian YouTube yang lainnya atau di buku Latte Asy-Syifa'u Kakarib. Insyaallah itu ya. Yang jelas pantangannya dijauhi dulu, lemak-lemak jauhi dulu. Seperti santan-santanan, ya makanan yang banyak lemak-lemak dijauhi dulu. Dimulai dengan terapi panas dingin dari yang simple, kurma dan timun, kurma semangka. Mau kurma pepaya, ya kurma melon misalnya. Wallahu a'lam bishawab. Dan juga demikian, jangan lupa tetap puasa. Kemudian setiap pagi tetap olahraga, jalan. Karena itu apa? Untuk memperbaiki metabolisme dia. Kemudian pola tidurnya juga demikian. Ya, tidurnya juga diatur, usahakan di awal malam. Wallahu a'lam bishawab. Nah, ada yang lainnya? Cukup insyaallah ya. Nah, itu saja karena dekat waktu zuhur. Jika ada kekurangannya, tentunya pasti ada kekurangannya, harap dimaklumi. Jika ada benarnya dari Allah semata, dan semoga bermanfaat untuk kita semua, dan semoga Allah sembuhkan orang sakit di antara kita, dan Allah istiqomahkan kita di atas ketaatannya, dan Allah wafatkan kita dalam keadaan husnul khatimah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.